Ini kan dalam hadis dikatakan siapa yang mengatakan untuk saudaranya kafir, itu perkataan kafir itu akan mencari sasarannya. Dari Abdullah bin Amr, ketika disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majlis beliau, ada yang bertanya, wahai Abdullah bin Amr, ini yang bertanya tabi'in, wahai Abdullah bin Amr, engkau seorang sahabat, cobalah ceritakan kepada kami bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Abdullah bin Amr mengatakan, lam yakun fahishan wala mutafahishan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak buruk tutur katanya dan tidak buruk perilakunya. Indah tutur katanya dan indah perilakunya. Rasulullah SAW tidak pernah menjelekkan orang lain, tidak pernah mencaci maki, tidak pernah mengumpat orang, tidak pernah berteriak memanggil orang, tidak pernah. Masya Allah, akhlak yang sangat mulia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, inna min akhyarikum ahsanukum khuluqa. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini ngaku mengikut Nabi dengan apa? Dengan jenggot, dengan jubah, dengan serban, dengan tidak isbal, celana di atas mata kaki, tapi mencela orang lain luar biasa. Ini bid'ah, ini dhalalah, ini orang sesat dan seterusnya. Ini kan dalam hadis dikatakan siapa yang mengatakan untuk saudaranya kafir, itu perkataan kafir itu akan mencari sasarannya. Kalau betul ke orang yang dia katakan, jadi kalau enggak betul, kembali kepada orang yang mengatakannya. Ngaku-ngaku ikut Nabi SAW, tapi tutur katanya sangat pedas dan sangat tidak baik. Itu termasuk seorang ulama besar dalam dunia Islam, almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jasa beliau, walaupun beliau ada beberapa pendapat yang mungkin agak berbeda dengan sebagian ulama, tapi tidak dipungkiri bagaimana jasa beliau di dunia Islam. Tapi masih ada juga ulama mereka yang menuliskan sebuah buku untuk mencaci maki Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Judulnya Iskatul Kalbil Awi, mendiamkan anjing yang menggonggong. Yusuf Al-Qaradawi disebutkan namanya. Ketika dalam penulisan nama pengarang disebutkan lil alim allamah, pengarang kitab inilah seorang alim besar ahli hadis yang bernama saya tahu namanya, ya, seorang ulama versi mereka. Jadi Bapak sekalian, kalau mau mengikut akhlak Nabi, ya inilah, lam yakun fahishan wala mutafahishan. Suatu hari Nabi memanggil Anas bin Malik, ya bunayya, wahai anakku. Karena Anas bin Malik ini di waktu itu usia masih terlalu muda, ya, masih usia remaja, khadam di rumah Rasulullah SAW selama lebih kurang 10 tahun. Di antara pesan Rasulullah SAW, ya bunayya, wahai anakku, in qadarta, kalau engkau mampu, an tusbiha wa tumsiya, berpagi hari dan berpetang hari, walaysa fi qalbika ghishun li ahadin, dan jika mampu engkau jaga hatimu tidak ada niat keburukan untuk orang lain, faf'al, lakukanlah, wa dzalika min sunnati, dan itu adalah sunnahku. Jadi menjaga hati ini, jangan ada hasad dengki, jangan ada niat untuk menjatuhkan orang lain, jangan ada niat ingin menyesatkan orang lain dan seterusnya. Itu sunnah Nabi. Wa dzalika min sunnati, wa man ahabba sunnati faqad ahabbani, dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa yang mencintai aku, dia akan bersamaku di surga. Tentang akhlakul karimah, Bapak sekalian, ada orang-orang yang ibadahnya biasa-biasa aja, mungkin sebatas fardu, beberapa perkara yang sunat, tapi di hari kiamat ada kalanya orang yang seperti ini bisa mengalahkan pahala kebaikan dari orang yang setiap malam qiyamul lail, yang hampir setiap hari berpuasa. Kenapa? Karena akhlaknya yang mulia.
Yang paling memberatkan mizan kalian pada hari kiamat adalah akhlak. Ya. Subhanallah sekalian. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengatakan, kalian tidak mampu untuk menjadikan orang semua cinta kepada kalian dengan harta kalian, tapi kalian bisa melakukannya dengan akhlak kalian. Jadi ternyata akhlak itu mampu melakukan yang tidak mampu dilakukan dengan harta kita. Masya Allah. Jadi manusia terbaik adalah yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak ini banyak kriterianya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang yang lebih tua, akhlak dengan sesama sebaya, akhlak yang dengan orang-orang di bawah kita, akhlak terhadap sama manusia, akhlak terhadap hewan, akhlak terhadap tumbuhan. Masya Allah. Dalam Islam lengkap. Makanya orang-orang non-Islam ketika melihat bagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW, mereka tercengang. Ya, betapa banyak orang masuk dalam Islam bukan dengan mimbar, bukan dengan ceramah-ceramah, tapi dengan akhlak kaum muslimin yang sangat indah. Mari kita ambil manfaat dari ilmu beliau. Bisa kita lihat video-video kajian beliau di Ustaz Awwalu Zikri Official. Subscribe, like, and share, komen. Manfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.